Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif Allah. Sampai lancang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Demi Allah, nyawa saya siap menghadapinya. Sudah dijamin pasti masuk surga. Kata dia apa? Rasulullah nggak dijamin masuk surga. Maka yang mengatakan Nabi Muhammad, kalau diyakini Nabi Muhammad tidak berhak mendapatkan surga atau tidak ada jaminan surga, maka dia keluar dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak orang yang berani mengkritisi Profesor Quraisy Shihab. Selain karena beliau bergelar profesor, beliau di Indonesia juga dianggap sebagai salah satu cucu Nabi yang marganya Shihab. Walaupun belakangan ini orang-orang yang ngaku cucu Nabi dari Ba'alawi itu diragukan nasabnya. Tapi kali ini kita bukan membahas mengenai nasab Ba'alawi ya. Kali ini kita akan membahas atau mereaksi sebuah video seorang ustadz yang memberanikan diri ini ya, mereaksi dan mengkritisi video Profesor Quraisy Shihab yang mengatakan bahwa di Al-Quran ada dalilnya mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim. Wah, coba kita lihat videonya ya. Bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Wassalamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Apakah benar yang diucapkan Profesor Quraisy Shihab bahwasanya ada selamat Natal di dalam Al-Quran? Beliau menyebutkan dalilnya di surat Maryam ayat 33. Allah berfirman, wassalamu alayya yawma wulidtu. Ini adalah ucapannya Nabi Isa saat berada di buayan ibunya Maryam. Bayi tersebut mengatakan, keselamatan atasku di hari aku lahir, di hari aku wafat, dan di hari aku dibangkitkan. Teman-teman perlu perhatikan dari kata assalam di sini. Ini kata kuncinya. Salam di bahasa Arab artinya adalah memang selamat, tetapi makna selamat di sini adalah yang sejahtera, alias peace. Berbeda dengan kata tahniah di bahasa Arab, yang ini kalau bahasa kita juga selamat, tetapi versi Inggrisnya kita tahu berbeda. Ini congratulations. Jadi yang ini ucapan selamat atas perayaan. Sedangkan yang ini artinya adalah informasi atau doa tentang keselamatan, kesejahteraan. Walaupun di bahasa Indonesia memang sama-sama selamat, tetapi bahasa kita memang di sini multitafsir, bisa dua maknanya. Lebih jelasnya lagi, ayat ini menjelaskan justru 3 fase kehidupan. Kalau lebih jelasnya, bagaimana makhluk, yang menunjukkan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu bukan Tuhan, tetapi makhluk. Kenapa? Karena di ayat ini disebutkan saat lahir, saat wafat, dan saat dibangkitkan. Maksudnya selamat apa? Saat lahir diselamatkan dari gangguan setan, tidak seperti bayi-bayi yang lain yang diganggu dengan setan. Yang kedua, saat wafat, seperti yang disebutkan dalam tafsir Al-Mawardi, beliau tidak dikubur sehingga selamat dari himpitan kubur karena beliau diangkat ke atas langit. Dan saat dibangkitkan, beliau selamat dari hisab. Ini makna selamat yang dimaksud, bukan selamat Natal. Makanya penting banget ngaji. Ini salah satu kitab tafsir yang lebih dulu sebelum Profesor Quraisy Shihab di dalam ilmu tafsir. Al-Mawardi yang memang ahli dalam bidangnya menjelaskan tentang makna ini. Dan tidak ada kalangan ahli tafsir manapun yang menyebutkan bahwa ayat berikut ini adalah ayat selamat Natal. Jadi belajar agama itu sangat erat kaitannya dengan bahasa Arab, apalagi memahami Al-Quran. Yuk, mulai dari sekarang belajar bahasa Arab. Bisa ikutan kelas bareng saya gratis. Walaupun hanyalah rekaman. Ketik kata kelas di komentar, kami kirimkan linknya. Bahkan itu tadi videonya ya. Benar yang disampaikan bahwa tidak ada satupun ahli tafsir yang menyebutkan bahwa surah Maryam ayat 33 itu dalil bolehnya mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang kafir. Ya cuma Pak Profesor Quraisy Shihab aja yang mengatakan seperti itu. Dan lagi-lagi ya karena beliau bergelar profesor, karena beliau dianggap cucu Nabi, ya pengikutnya pasti membenarkan hal tersebut. Coba kita baca salah satu komentar yang ada di video ini. Saya lebih percaya Quraisy Shihab, kecuali Ustadz ini sudah menerbitkan buku melebihi dari Pak Profesor. Nah, kan di perkataan Pak Quraisy Shihab itu dibenarkan secara mutlak karena gelarnya beliau sebagai profesor. Bahkan ketika Pak Quraisy Shihab mengatakan Rasulullah itu tidak dijamin masuk surga, pengikut-pengikutnya Pak Quraisy Shihab pun juga membenarkan perkataan tersebut, walaupun perkataan Pak Profesor Quraisy Shihab ini juga dikritisi oleh ulama-ulama lain yang juga dari kalangan aswaja. Tentang kemuliaan di sisi Allah, Pak Quraisy, itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar.
Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif Allah. Sampai lancang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Demi Allah, nyawa saya siap menghadapinya. Biadab, gak ada sopan sama Nabi. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Lancangnya ulama su. Dikemanakan ayat Allah inna a'tainakal? Apa artinya? Sungguh kami telah memberikan kepada engkau hai Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Sebuah sungai yang ada di surga yang paling tinggi. Berarti Rasulullah berdasarkan ayat ini sudah dijamin pasti masuk surga. Kata dia apa? Rasulullah nggak dijamin masuk surga. Aduh. Artinya sudah jelas Nabi Muhammad adalah tempatnya di surga, dan itu sudah melalui nas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka yang mengatakan Nabi Muhammad, kalau diyakini Nabi Muhammad tidak berhak mendapatkan surga atau tidak ada jaminan surga, maka dia keluar dari Islam. Termasuk yang bersangkutan itu sangat dekat dengan orang liberal dan sangat dekat dengan orang-orang yang akidahnya sesat. Itulah makanya ya, kalau diplesetkan oleh Allah memang waktunya biar orang tahu untuk menunjukkan kepada siapapun. Sebab kalau siapapun yang menghujat, orang selalu berkata dia lebih alim dari kamu, dia lebih pintar dari kamu, dia lebih bergelar dari kamu. Akan tapi begitulah Allah jatuhkan. Ya, begitu banyak hal-hal yang blunder ya dari Pak Quraisy Shihab, tapi terselamatkan dengan gelarnya sebagai profesor. Walaupun dikritisi sama Buya Yahya, dikritisi oleh sesama Habib sekalipun, dikritisi oleh dai-dai salafi, semua yang mengkritisi akan tertepis dengan gelar beliau sebagai profesor tafsir Al-Quran. Nah, jadi ketika Pak Quraisy Shihab berfatwa ada dalilnya mengucapkan selamat Natal kepada orang kafir, ya pengikutnya akan membenarkan itu karena gelar beliau sebagai profesor. Begitupun juga ketika beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak dijamin masuk surga, ya pengikutnya akan membenarkan walaupun udah dikritisi oleh berbagai macam ulama sekalipun. Ulama-ulama yang mengkritisi Pak Quraisy Shihab justru dianggap sebagai pembencinya, padahal apa gunanya ya membenci Pak Quraisy Shihab? Nggak ada gunanya juga kita benci. Kita di sini bersuara karena ingin menyelamatkan akidah umat Islam. Jangan sampai keliru, jangan sampai menganggap bahwa Rasulullah itu tidak dijamin masuk surga hanya karena sebuah hadis yang menyatakan bahwa seseorang masuk surga itu bukan karena ibadahnya, bukan karena amaliyahnya, bukan karena pahalanya, melainkan karena rahmat Allah. Lalu ada sahabat yang bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku, kata Rasulullah. Aku masuk surga juga karena rahmat Allah. Nah, dari hadis itulah Prof. Quraisy Shihab berkesimpulan bahwa Rasulullah juga tidak dijamin masuk surga katanya. Padahal justru hadis tersebutlah yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu dijamin masuk surga karena Rasulullah udah pasti dirahmati Allah. Semoga dari video ini kita bisa belajar ya bahwa kebenaran Islam itu bukan dibangun di atas gelar seseorang, bahwa kebenaran agama Islam itu dibangun di atas dalil dan pemahaman yang benar. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.